saya Ahmad Ansari, biasa dipanggil Adong. Nama saya Yuni. Saya Muhammad Risanto, biasa dipanggil Ican. Halo, nama saya Abed. Nama hutannya itu Abed. Saya Lisa. Ini pendakian kedua saya. Untuk kali ini pendakian ketiga saya. Ini pendakian yang kedua. Pendakian saya yang ke-6. Ini adalah pendakian saya ke-8 di Lombok. Jadi pendakian ini adalah rencana gila kami, rencana yang sebenarnya tidak sama sekali kami duga-duga. Yang kami rencanakan pada saat pendakian maraton saya yang ada di Jawa Tengah, pendakian tepatnya ada di Merbabu, Jawa Tengah. Bandara Lombok, sampai jumpa. Kami berangkat tanggal 1 menuju Surabaya dikarenakan tiket kami harus transit, jadi kami harus transit dulu. Kami berangkat ke Surabaya, kemudian kami lanjut penerbangan menuju Bandara Lombok. Teman-teman, sekarang kita berada di Bandara Lombok. Sekarang kita lagi nunggu bagasi. Jadi dari jam 6 pagi kita sudah jalan naik patas. Habis itu tadi sempat bandara jam 1. Setelah itu kita berangkat tadi harusnya jam 15.50, cuman kita ternyata delay. Jadi kita tadi 16.40. Makanya nyampe di Lombok ini agak malam. Tapi tetap semangat, kita nantikan sampai Rinjani puncaknya. Ini dia yang ditunggu-tunggu, bosku. Sampai jumpa lagi. Dadah. Jumpa lagi. Kalau ini andalanku ini nih, si tinggi dari Jogja. Guys. Asli yang masa kini, akulah lelaki idola sejati. Tapi jangan bilang mama, aku takut nanti dia bisa marah-marah. Kalau tahu aku ini adalah boyband, boyband, boyband. Memang banyak yang bilang. Kita lagi makan dulu, mampir makan karena kondisi sudah tengah malam. Jadi ya kita isi perut dulu lah karena perjalanan ke Sembalun lumayan panjang banget. Ya mungkin masih ada sekitar 1,5 jam lah. Jadi kita makan dulu, oke? See you next time. Nah, setelah kami makan dan belanja, langsung jalan ke Sembalun, ke base camp Tiga Dewa. Kira-kira kami sampai sekitar jam 1 malam sampai di lokasi itu. Oke teman-teman, kita baru bangun dan cuaca pagi hari ini cerah. Jadi tadi malam kita ada sampai ke base camp ini jam 1 malam. Jadi mungkin kondisi teman-teman kecapean, jadi pada tidur dan baru bangun sekarang. Mungkin hari ini nanti sedapatnya kita nge-explore di daerah area sini aja. Untuk pendakiannya besok kita akan mulai. See you next time. Kalau ini teman baru kami dari mana, Bang? Dari Bali, Bang. Gas Oke. Bali habis ini. Berapa jam kemarin, Bang? Berapa jamnya? Dari jam setengah 6 pagi sampai jam 5 sore. Wah, luar biasa memang. Pegel-pegel. Bikers sejati, guys. Nah, ini juga teman baru kami. Dari mana, Bang? Dari Semarang, Bang. Wah, dari Semarang. Pak Dokter, calon dokter. Wah, jalan dokter, Kak. Ya kan, doakan memang jadi dokter. Amin.
Dokter manusia ini, dokter Cinta. mau terus kamu cinta. Di base camp itu kami ikut open trip dari teman-teman Tiga Dewa Adventure. Alhamdulillah open trip ini sungguh luar biasa. Sambutan hangat dari guide, porter hingga adminnya luar biasa kepada kami. Jadi nggak ada problem sama sekali menurut kami. Jadi buat teman-teman yang akan berangkat dan ingin menggunakan trip, salah satu trip terbaik menurut saya ada Tiga Dewa Adventure. Itu kan sesuatu yang berbeda, itu tidak mudah. Oke, pantun dulu. Ayo merkokok dia senteng. Tak merokok, tak ganteng. Gua yang penting rokok. Makan tak makan yang penting. Rokok. Setelah menyelesaikan administrasi, kami melanjutkan perjalanan dari titik awal menggunakan pick up bersama teman-teman menuju kandang sapi. Cuaca awal setelah kami menyelesaikan administrasi, cuaca mulai mendung dan bahkan gerimis. Setelah perjalanan 40 menit, kurang lebih 40 menit, akhirnya kami sampai di kandang sapi, titik awal mulai pendakian. Jadi di sana ada beberapa option bagi teman-teman yang akan melakukan perjalanan pendakian Gunung Rinjani. Bisa menggunakan ojek ataupun tanpa menggunakan ojek. Jadi kalau kita menggunakan ojek, budgetnya kurang lebih 200.000 per orang. Itu estimasi pendakiannya kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Setelah kami sampai di pos 2, akhirnya teman-teman berkumpul dan berunding, berdoa dan memulai pendakian dari pos 2. Tiga Dewa Rinjani berangkat. Pendakian kami awali dengan langkah-langkah kecil teman kami, ya, dengan situasi kabut beserta gerimis yang mulai menyapa kami di kaki Gunung Rinjani. Akhirnya kami terus jalan, walaupun sedikit hati ini was-was, tapi perjalanan ini tetap kami lanjutkan karena menurut kami masih belum basah, jadi kami tetap berjalan. Akhirnya beberapa jam perjalanan kami sampai di pos 3. Nah, di pos 3 itu merupakan salah satu tempat juga, tempat istirahat. Ada teman-teman pendakian yang sedang makan, sedang minum. Oke, setelah perjalanan itu kami melanjutkan perjalanan di tengah rintik hujan yang berkabut. Akhirnya kami sore sudah menjelang, kami di Bukit Penyesalan itu sekitar jam 5 terkena hujan, kabut juga. Akhirnya kami tetap berjalan karena ditakutkan adalah kami takut untuk kena gelap di Bukit Penyesalan dan belum sampai di Pelawangan. Akhirnya maghrib jam 6 kami sudah melalui tangga hijau terakhir, di mana tangga ini penanda bahwa Pelawangan sudah dekat. Akhirnya jam 7 kami sudah sampai di tenda. Akhirnya kami siap-siap untuk masuk ke dalam tenda. Kemudian kami disajikan makan. Kemudian kami istirahat, persiapan summit di jam 1. Kemudian kami berangkat menuju summit pada pukul 1. Itu kami summit dalam kondisi juga angin juga kencang. Tapi tetap kami berjalan karena yang ditakutkan adalah ketika kami istirahat menuju puncak, ditakutkan adalah kami terkena hipotermia. Setelah melalui perjalanan yang panjang, salah satu teman kami terkena gejala hipotermia di mana kondisi badannya mulai menggigil.
Alhamdulillah dan untungnya saya membawa playseat di daypack saya. Akhirnya saya kasih untuk dia selimut beberapa waktu. Mau tidak mau waktu kami temakan di jalur dan di letter E. Akhirnya matahari muncul dengan sangat cantik banget. Akhirnya kami nikmati dulu 10 menit, kemudian kami lanjutkan perjalanan. Pada pukul 9:20, alhamdulillah saya beserta istri saya dan beberapa teman sampai di puncak Rinjani yang kami impikan. Setelah perjalanan panjang, akhirnya rasa lelah, rasa pikiran juga ikut campur aduk dalam pendakian itu, rasa menyesal, kami mau pulang dan segala macam, akhirnya terbayarkan di puncak dengan view yang sangat cantik dan cerah. Setelah turun dengan waktu 2-3 jam dari puncak, kami langsung prepare turun ke Danau Segaranak. Ternyata luar biasa perjalanan ke Danau Segaranak akibat dari gempa yang pernah terjadi di Lombok. Akhirnya jalur menuju Danau Segara ini banyak safety atau petandanya roboh yang kita tidak bisa pegang, dan banyak batu bergeser. Dari Pelawangan turun ke Segaranak, ini jalurnya yang nggak bisa ditebak, yang nggak diduga-duga. Ini beda banget jalur dari yang pendakian saya yang sebelumnya. Dan itu benar-benar yang kayak batu, kita harus melewati batu-batu yang turunannya kayak gini banget, yang ke bawah banget. Terus tuh pegangannya itu harus benar-benar kuat. Kalau misalnya kita lengah dikit, kita bisa jatuh. Tapi sepanjang perjalanan itu cukup worth it karena memang pemandangannya itu bagus banget. Pada jam 9:30 kami sudah sampai di Danau Segaranak. Akhirnya kami istirahat dulu. Setelah makan, disajikan makan, kami istirahat. Besok paginya kami membuka tenda. Luar biasa Danau Segaranak yang kami hanya impikan dan kami tonton di media sosial. Hanya kami buka tenda itu luar biasa. Ada teman-teman yang sedang mancing, ada teman-teman yang berfoto, dan akhirnya bukan saya cari makanan terlebih dahulu, tapi saya harus mengabadikan momen ini dengan drone.